Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnawati dari program studi perbankan syariah dengan NIM 23031148. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang manajemen risiko perbankan syariah. Nah, adapun latar belakang dari manajemen risiko perbankan syariah adalah proses penting untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah menghadapi risiko yang unik seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas yang harus dikelola secara tepat agar bank tetap stabil dan berkelanjutan. Prinsip syariah menuntut keterpaduan aspek keuangan dengan etika, transparansi, dan keadilan. Nah, rumusan masalahnya di sini tuh ada 4. Yang pertama yaitu apa saja risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah, dan yang kedua yaitu bagaimana prinsip syariah mempengaruhi manajemen risiko dalam perbankan syariah, dan yang ketiga yaitu strategi apa yang efektif untuk mengelola risiko di perbankan syariah, dan yang terakhir yaitu bagaimana peran pengawasan dan tata kelola dalam manajemen risiko perbankan syariah. Jenis risiko dalam perbankan syariah yaitu satu, risiko syariah, kedua, risiko pembiayaan atau kredit, dan yang ketiga, risiko pasar, keempat, risiko likuiditas, dan yang terakhir yaitu risiko operasional. Strategi pengelolaan risiko. Jadi, strategi pengelolaan risiko di perbankan syariah dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko terintegrasi, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara menyeluruh. Bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian ditambah kepatuhan syariah, melakukan diversifikasi pembiayaan agar tidak terkonsentrasi pada satu sektor, serta memilih akad yang tepat sesuai jenis usaha dan tingkat resikonya. Nah, selain itu, pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS penting untuk memastikan semua produk sesuai syariah, sementara sebagian risiko dapat dibagi melalui asuransi syariah atau takaful. Pemanfaatan teknologi digital juga mendukung monitoring dan deteksi dini risiko, sehingga stabilitas dan kepercayaan nasabah tetap terjaga. Tata kelola dan pengawasan. Jadi, pengawasan dan tata kelola dalam manajemen risiko bank syariah berperan memastikan semua aktivitas sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk menjaga kepatuhan syariah dan mencegah penyimpangan. Sementara itu, tata kelola atau good corporate governance menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian agar risiko operasional, kepatuhan, maupun reputasi dapat diminimalkan serta menjaga kepercayaan nasabah. Jadi, kesimpulan dari manajemen risiko perbankan syariah adalah proses penting yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank. Risiko yang dihadapi meliputi risiko syariah, pembiayaan, pasar, operasional, dan likuiditas. Strategi manajemen risiko yang efektif melibatkan kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah, pengembangan instrumen syariah, diversifikasi portofolio, manajemen likuiditas, serta penguatan sumber daya manusia dan tata kelola.
Implementasi manajemen risiko yang baik membantu bank syariah memitigasi kerugian dan mendukung pertumbuhan sesuai nilai etika dan prinsip Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.